Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada akhir tahun 2019, dunia diguncangkan tantangan global besar dalam hal kesehatan masyarakat. COVID-19 adalah penyakit yang menyerang sistem pernafasan oleh virus SARS-CoV-2. Kasus ini memberikan dampak yang sangat krusial di berbagai bidang. Salah satu negara yang terdampak pandemi COVID-19 adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat menjadi negara pertama dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi. Kehadiran varian Omicron di Amerika Serikat tahun 2021 menjadi puncak gelombang infeksi terbesar pada Desember tahun 2021. Meskipun sudah diadakan program vaksinasi, virus Omicron tetap menular dengan cepat sehingga masih terjadi lonjakan kasus harian rekor tertinggi. Pandemi ini membutuhkan strategi analisis data sebagai prediksi beberapa kemungkinan di masa mendatang. Oleh karena itu, saya Aura Fitria Maharani mengangkat judul analisis kestabilan dan simulasi numerik model SIER untuk penyebaran pandemi COVID-19 di Amerika Serikat dengan parameter vaksinasi untuk memprediksi dan memberikan rekomendasi strategi jangka panjang dalam pengendalian pandemi di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan model SIER dengan memasukkan parameter vaksinasi yaitu laju dan efektivitas vaksinasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kestabilan sistem matematis untuk menentukan kondisi yang menjadi titik kepunahan penyakit. Metode analisis akan dimulai dengan penentuan analisis kestabilan lokal yang dilakukan pada titik equilibrium bebas penyakit dan endemik. Selanjutnya, menganalisis titik equilibrium model dan perhitungan Arnold menggunakan metode matriks generasi selanjutnya. Tahap terakhir adalah simulasi numerik. Berikut dipaparkan asumsi-asumsi pemodelan matematika penyebaran COVID-19 dengan parameter vaksinasi menggunakan model SIER. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data harian COVID-19 pada periode bulan Desember tahun 2021 di Amerika Serikat. Kemudian dimodelkan skema penyebaran penyakit COVID-19 dengan parameter vaksinasi seperti pada gambar tersebut. Berdasarkan pada gambar 5, laju perubahan jumlah kasus SIER seiring berjalannya waktu dapat diinterpretasikan sistem persamaan diferensial berikut. Peneliti menggunakan analisis kriteria Rutherford untuk menguji kestabilan. Hasilnya adalah jika bilangan reproduksi efektif kurang dari 1, maka titik bebas penyakit stabil yang artinya penyakit akan punah. Sedangkan, jika bilangan reproduksi efektif lebih dari 1, maka titik endemik stabil yang artinya penyakit akan menetap. Pada gambar 6, kurva S menunjukkan penurunan tajam di awal dan kemudian stabil pada nilai konstan E star. Penurunan ini disebabkan oleh epsilon, di mana populasi rentan dengan cepat dipindahkan ke kompartemen kebal R melalui vaksinasi. Kurva R menunjukkan peningkatan yang cepat dan signifikan, kemudian stabil pada nilai konstan R star. Peningkatan ini terjadi karena terdapat pemulihan dari infeksi dan vaksinasi efektif. Pada gambar 7, kurva terinfeksi E dan terpapar yang menunjukkan kenaikan di awal, lalu diikuti dengan penurunan bertahap. Setelah pada waktu lebih dari 1.500 hari, kurva I dan E tidak turun ke nol, tetapi stabil pada nilai positif konstan yang menunjukkan bahwa penyakit tersebut telah menjadi endemik dan stabil. Lalu, kurva S menunjukkan penurunan yang stabil dan berkelanjutan dari kondisi awal yang tinggi. Penurunan ini didorong oleh infeksi baru dan vaksinasi efektif yang rendah. Kurva R menunjukkan peningkatan cepat diikuti oleh stabilisasi di nilai R star. Berikut grafik analisis sensitivitas R0 terhadap epsilon. Dapat diketahui bahwa kurva R0 akan selalu menurun seiring peningkatan epsilon. Ini menunjukkan bahwa semakin efektif vaksin, semakin terkendali pandemi. Dari analisis sensitivitas ini, diketahui efektivitas vaksin kritis adalah sebesar 66,7%. Ini adalah ambang batas di mana R0 sama dengan 1. Untuk menghilangkan penyakit sepenuhnya di Amerika Serikat, program vaksinasi dan pengendalian harus mencapai efektivitas vaksin yang lebih tinggi dari batas minimum tertentu yaitu 66,7%. Berikut adalah daftar pustaka sebagai rujukan landasan teori. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.